Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 9. Di bagian ini Xiao Yan bertarung melawan Fan Lao, dan juga kemunculan kembali dari Ratu Medusa. Ayo lanjut kita bahas. Xiao Li, yang telah menutup matanya saat menunggu kematian, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya, saat tawa samar terdengar di langit. Dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, saat dia menatap sosok hitam berpunggung tegak yang tinggi di langit. Kakak ketiga, tatapan Xiao Li bergetar saat dia menatap punggung yang agak akrab. Wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tertegun. Xiao Yan, Anda belum mati. Bagaimana mungkin? Fan Lao mengalihkan pandangannya begitu Xiao Yan muncul. Ekspresi wajahnya segera menjadi diam, ketika tatapannya menyapu wajah muda yang dikenalnya. Sok dan ketakutan muncul bersamaan. Pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan keluar dari mulutnya. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Fan Lao dan hampir membunuh kaisar pengobatan Han Feng. Tiga ahli Do Wangs di samping tidak memiliki reaksi yang sangat bagus terhadap penampilan Xiao Yan. Namun, ketika suara tajam Fan Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergema seperti guntur di telinga semua orang di wilayah sudut hitam, kejutan langsung memenuhi wajah mereka saat mereka bergumam. Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati? Sosok Xiao Yan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiao Li. Dia tertawa dingin ke arah Fan Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiao Li, yang wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, apakah kamu tidak mengenali saya? Kamu, apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Xiao Li melebarkan mulutnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh tubuh Xiao Yan, tetapi dia sepertinya takut pada sesuatu, dan akhirnya tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya. Dia sepertinya takut ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan putih Xiao Li. Dia tertawa pelan, "Kakak kedua, ini aku. Bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki balas dendam yang begitu besar yang perlu dibayar kembali?" Kemerahan secara bertahap menyerbu ke wajah Xiao Li, yang awalnya putih saat dia merasakan suhu yang ditularkan dari tangan Xiao Yan. Matanya gemetar saat dia menatap Xiao Yan. Kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiao Yan meningkat. Matanya bahkan menjadi merah saat ini. Xiao Li telah mengungkapkan adegan mengharukan ini, meskipun karakternya yang dingin dan acuh tak acuh. Bisa dibayangkan betapa senangnya hatinya. "Keke, saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabisi anjing tua ini." Xiao Yan menepuk tangan Xiao Li dan tertawa. "Jangan, orang itu adalah seorang elit Do Huang." Ekspresi Xiao Li berubah sedikit saat mendengar ini. Kilatan berkedip di matanya saat dia berkata, "Mereka lebih unggul dalam jumlah. Saya pikir kita harus mundur dulu. Ada lebih banyak waktu di masa depan, dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada yang salah yang harus terjadi padamu sekarang." Awalnya, Xiao Li sudah lama membawa keinginan untuk mati. Jika itu dia sendiri, dia tentu tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Penampilan Xiao Yan telah menyebabkan hatinya yang suram, yang selama ini diselimuti oleh aura kematian, dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, dia membalikkan perilaku normalnya sebelumnya, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dari dalam hatinya. "Keke, kakak kedua, kamu bisa yakin? Saya bisa menyebabkan dia melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu. Hari ini, saya akan bisa melakukan hal yang sama." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya, dan anehnya dia melarikan diri dari tangan Xiao Li seperti ikan yang berenang. Dia tersenyum mendengar yang terakhir, dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan keyakinan yang menyebabkan orang lain merasa tenang. "Percayalah, saudara kedua. Lalu hati-hati. Aku akan membantumu memblokir 3 Do Wang yang tersisa." Xiao Li kaget saat melihat keyakinan pada senyuman Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan berdiri. Tombak panjang berwarna hitam di tangannya terbanting dengan keras ke tanah. Aura yang kuat menyebar darinya. "Serahkan semuanya padaku. Anda saat ini terluka parah." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu protes Xiao Li sebelum berbalik. Senyum di wajahnya perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Suan berat besar keluar dari cincin penyimpanan kelas rendah, yang diberikan oleh penatua pertama Sukian padanya. Dia sembarangan melambaikan penggaris yang berat itu, dan gelombang suara ledakan rendah dan dalam terbentuk di bawahnya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah.
Pemimpin sekte, aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini. Xiaoyan mengarahkan penguasa berat itu ke arah Fan Lao yang berlawanan dengannya. Ada tawa dalam suaranya, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiaoyan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan gerakan membunuh pada Xiao Li, kemungkinan dia hanya akan bisa melihat tubuh Xiao Li. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Nama Fan Lao telah disilangkan dengan garis berwarna darah di daftar pembunuhannya. Wajah Fan Lao tidak stabil saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi berlawanan, dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan di dalam hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini. Itu diganti dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Ini telah menyebabkan dia diejek oleh cukup banyak orang di wilayah Black Corner selama 2 tahun ini. Ini juga menyebabkan reputasi sekte darah turun drastis. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Kalian berdua harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu. Ingat, Anda tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiaoyan hanya bisa menyerah, orang yang tersisa harus menunda Xiaoyan bersamaku. Imbalannya, jika Anda bisa mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Tidakkah kalian semua menginginkan pil Do Spirit? Selama kamu bisa membunuh Xiaoyan kali ini, keinginanmu pasti akan dikabulkan. Fan Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap kepada 3 Do Wang lainnya. Fan Lao memiliki fobia dikalahkan di tangan Xiaoyan saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di hatinya jika dia bertarung dengan Xiaoyan. Ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Kemarahan panas segera melintas di mata 3 ahli Do Wang ketika mereka mendengar kata-kata Fan Lao. Pil Roh Do. Ini adalah pil obat yang mereka dambakan sejak lama. Namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar ke Black Lions untuk mendapatkannya. Meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk Black Lions beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarnya. Ketiga Do Wang hanya ragu-ragu sejenak di dalam hati mereka, di bawah daya pikat yang kuat dari pil Roh Do, sebelum keraguan dikalahkan dalam menghadapi daya pikat. Mereka bertukar pandang satu sama lain, sebelum dengan ganas menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiaoyan sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi yang berlawanan. Doki hijau tua samar melonjak dari tubuhnya seperti api seperti zat. Itu layu berulang kali di permukaan saat aura kuat menutupi setengah dari benteng pertahanan. Ekspresi Fan Lao berubah sedikit saat aura Xiaoyan hendak menyerang. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk, ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang wanita ini ingin lakukan dengan tampil saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang mengikuti Xiaoyan. Ratu ini, yang dia miliki dengan paksa, memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi dengan dingin. Kali ini, siapa yang akan ada di sini untuk membantumu? Tubuh Ratu Medusa tergantung di udara. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga membuat Fan Lao dan yang lainnya terkejut. Aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka, ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiaoyan. Jika dia dan Xiaoyan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Saat itu, Xiaoyan secara alami tidak akan berani menyerang karena takut merugikan Xiao Li. Teman ini, apakah target Anda Xiaoyan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Orang ini sangat licik, hanya Anda sendiri mungkin tidak cukup. Fan Lao memberi Xiaoyan senyuman sinis sebelum segera berbicara sambil tersenyum kepada Ratu Medusa di langit. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik Fan Lao di langit dengan acuh tak acuh, dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah yang terakhir. Ini juga menyebabkan ekspresi Fan Lao menjadi lebih jelek. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia jika mereka bekerja sama, karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika Anda tidak bersedia, silakan lakukan sesuka Anda. Fan Lao tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Kekejaman dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan, aku pasti akan mencari kesempatan untuk menangkapmu setelah semuanya beres, dan membuatmu memohon belas kasihan di bawah tubuhku. Kakak ketiga, siapa dia? Dia sepertinya mengejarmu.
Wajah Xiaoli juga menjadi agak jelek saat ini. Situasi itu awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak disangka bahwa wanita misterius lain dengan latar belakang yang tidak diketahui, tiba-tiba muncul. Apalagi, ternyata kekuatannya cukup besar. Wajah Xiao Yan tenggelam. Tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tidak membawa emosi sedikit pun ini justru menyebabkan Medusa yang dari dulu membunuh untuk bersenang-senang merasakan perasaan tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya saat Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan keangkuhannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiao Yan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda ikut campur hari ini, saya, Xiao Yan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku kamu bisa datang dan mencoba. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin. Wajahnya terlihat sedikit liar. Dia juga sangat menyadari bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiao Li akan berakhir di tangan Fan Lao dan yang lainnya. Situasi seperti itu, cukup untuk membuatnya menjadi gila. Alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiao Yan yang mengandung rasa dingin. Tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiao Yan ini sekarang. Kilatan dingin berkedip di mata panjang indah Ratu Medusa. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba menoleh ke arah wajah Xiao Yan yang berisi jejak kegilaan, saat niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia langsung terkejut. Emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kaget Fan Lao dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut beberapa saat ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini benar-benar peduli dengan ancamannya. Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar pergi keluar. Tentu saja, jika Xiao Yan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa, dia pasti akan marah mengingat karakternya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuh ini dan telah menggabungkan semangatnya dengan Heaven Swallowing Python. Penggabungan semacam ini mungkin telah memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama tetapi emosinya akan agak bercampur dengan Heaven Swallowing Python sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, tetapi Heaven Swallowing Python sangat melekat pada Xiao Yan. Campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiao Yan. Saat dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar melakukan gerakan membunuh. Emosi yang saling bertentangan ini adalah sumber frustrasi di dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiao Yan. Selanjutnya, dia, tanpa beban, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fan Lao. Tatapan Xiao Yan berhenti di tempat Medusa menghilang, sebelum perlahan menghela nafas lega. Tatapannya beralih ke bawah dan sekali lagi beralih ke Fan Lao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hei, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika orang itu pergi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memblokir kami berempat hanya dengan kekuatan Anda. Fan Lao kecewa saat Medusa pergi. Namun, kekaguman segera melonjak di wajahnya saat dia tersenyum sinis. Xiao Yan tidak peduli dengan Fan Lao, yang berencana menggunakan kata-katanya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan penggaris yang berat itu dengan keras dimasukkan ke dalam tanah. Sekelompok api hijau giok perlahan muncul di tangan kanannya seperti api hantu. Tangan kiri Xiao Yan perlahan menutupi nyala api hijau tua. Matanya, bagaimanapun, tertutup sementara Fan Lao dan yang lainnya mengerutkan kening. Fan Lao dan yang lainnya tidak tahu tentang tindakan aneh Xiao Yan ini. Karenanya, untuk sesaat, tidak ada yang berani memimpin untuk menyerang. Setelah Xiao Yan menutup matanya dengan rapat, kumpulan api hijau tua itu tiba-tiba mulai berfluktuasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan menarik kedua tangannya tiba-tiba. Sesaat kemudian, Fan Lao dan yang lainnya terkejut ketika nyala api hijau tua tiba-tiba terpisah menjadi dua kelompok api dengan warna berbeda. Dua kelompok api, satu berwarna hijau, sementara yang lainnya adalah nyala api yang tak terlihat. Valen Heart Flame. Anda benar-benar telah menyempurnakan Valen Heart Flame.
Fan Lao tidak terkejut ketika tatapannya menyapu kumpulan api hijau. Namun, ekspresinya segera berubah ketika dia melihat kumpulan api yang tampaknya tak terlihat. Suara kagetnya terdengar tajam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Fan Lao, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia membalik kedua tangannya. Api hijau tua yang baru lahir diciptakan dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Selama dia terbiasa dengan kontrol, tidak akan sulit bagi mereka untuk berpisah sekali lagi. Kedua jenis nyala api mungkin lebih lemah daripada nyala hijau tua dalam hal panas dan aspek lainnya, jika digunakan secara terpisah, tetapi seseorang dapat melakukan banyak tugas dan menggunakannya secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Ini paling cocok untuk menghadapi banyak musuh. Menyerang. Bunuh dia. Kejutan di wajah Fan Lao perlahan-lahan menghilang. Niat membunuh yang sangat kaya menggantikannya. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan dua api surgawi yang berbeda. Jika dia terus mengizinkan Xiao Yan untuk terus berlatih, sulit baginya untuk menjamin level seperti apa yang akan dia capai. Membunuh Xiao Yan saat ini niscaya akan mengurangi kekhawatiran besar yang akan menyebabkannya sulit tidur dan makan. Teriakan Fan Lao baru saja terdengar saat sosoknya langsung bergerak. Doki berwarna darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bau amis darah menutupi seluruh benteng pertahanan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa pusing saat mencium bau berdarah ini. 3 doang lainnya, yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat, di samping Fan Lao juga langsung menggerakkan tubuh mereka saat Fan Lao melakukannya. Mereka berempat membentuk pengepungan dari 4 sudut dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di tengah. 1 Do Huang, 3 Do Huang. Barisan yang begitu kuat melepaskan serangan mereka pada saat bersamaan. Aura kuat yang samar-samar diaglomerasi bersama adalah sesuatu yang bahkan akan membuat elit biasa Do Huang sedikit tercekik. Namun, itu tidak memiliki sedikit pun penggunaan terhadap Xiao Yan, yang tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Kakak ketiga, hati-hati. Meskipun sebagian besar tekanan kuat yang dilepaskan diblokir oleh Xiao Yan, yang berada di depannya, beberapa kekuatan sisa yang merembes melewatinya menyebabkan ekspresi Xiao Li berubah secara drastis. Dia mundur 2 langkah sebelum berteriak kepada Xiao Yan di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyempitkan pupilnya dan menatap Fan Lao dan 3 orang lainnya yang mendekatinya dalam sekejap mata. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan kumpulan api tak terlihat di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan riak. Mengikuti pancaran riak oleh Valen Heart Flame, 4 sosok yang melesat secara eksplosif tiba-tiba berhenti. Wajah mereka memerah, dan doki di seluruh tubuh mereka memancarkan riak kacau karena mereka lengah. Doki di tubuh mereka diedarkan dengan sekuat tenaga, saat mereka mencoba untuk menekan api jantung yang muncul di dalam tubuh mereka tanpa peringatan sebelumnya. Taktik Valen Heart Flame mengkhususkan diri dalam memanggil api hati di dalam tubuh seseorang begitu mereka memasuki jarak tertentu. Kekuatan nyala hati semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang melemparkannya. Jika itu ringan, itu akan berdampak pada pemurnian doki. Jika itu liar dan kekerasan, itu akan menyebabkan pemberontakan doki dalam diri orang yang tidak menaruh curiga. Selain itu, suhu tinggi yang dipancarkannya, mungkin benar-benar membakar seseorang dari dalam keluar jika seseorang tidak berhati-hati. The Valen Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Efek khusus aneh dari memanggil api hati secara alami adalah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Saat ini, api hati yang dia panggil ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Fan Lao, tentu saja adalah jenis yang liar dan keras sampai batasnya. Oleh karena itu, ada gerakan kacau doki di dalam tubuh Fan Lao dan 3 lainnya. Jelas bahwa api hati yang saat ini dipanggil Xiao Yan tidak dapat membakar seorang ahli Do Wang menjadi abu. Namun, sangat mudah untuk mengacak-acak dan membuatnya berantakan. Kekacauan mendadak semacam ini, memiliki dampak penting dalam menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat. Xiao Yan mengangkat matanya untuk mempelajari Fan Lao dan 3 lainnya, yang dokinya telah berubah menjadi berantakan, sementara wajah mereka tiba-tiba menjadi merah padam. Sudut mulut Xiao Yan perlahan diangkat menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin. Cahaya berwarna perak muncul di kakinya dan tubuhnya bergetar. Dia segera menghilang dari posisi aslinya dengan cara seperti hantu. Penguasa Suan berat yang dimasukkan ke tanah di depannya juga telah menghilang bersamanya. Suara samar angin kencang tiba-tiba muncul. Seseorang dengan wajah memerah, yang berebut untuk mengarahkan doki di tubuh mereka untuk menekan nyala api jantung, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat garis hitam samar bergegas di depannya. Bang! Penguasa hitam besar memotong udara,
dan angin panas datang menghantam dengan cepat dari segala arah. Dari tampang kekuatan, bahkan tubuh yang kuat dari seorang ahli Do Wang kemungkinan akan terluka parah jika dia dihancurkan. Ahli Do Wang ini menunjukkan pengalaman pertempuran, dan ketangkasannya yang luar biasa pada saat hidup dan mati ini. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa dari pembakaran api jantung di tubuhnya, dan dengan kejam memotong pisau kepala hantu yang sangat besar di tangannya, yang telah diwarnai oleh darah segar dalam jumlah yang tidak diketahui. Bilahnya sangat tajam, bahkan udara tampak terbelah saat ini. Dentang, penguasa berat tiba-tiba jatuh dan menabrak pedang kepala hantu. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak secara eksplosif. Di bawah serangan ganas ini, ahli Do Wang merasa kakinya menjadi lemah dan kedua lututnya ditekuk dengan keras untuk menyentuh tanah yang keras. Tanah berguncang sampai garis retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Bang! Pakar Do Wang hampir tidak bisa memblokir serangan penguasa berat yang hampir merenggut nyawanya. Sebelum dia sempat melarikan diri, angin kencang mendekat seperti bayangan dan diayunkan ke dadanya. Kekuatan ledakan tiba-tiba meletus, menendang ahli Do Wang ini sampai dia terbang puluhan meter. Akhirnya, dia diseret di sepanjang tanah dan membentuk bekas luka dalam yang panjangnya puluhan meter sebelum dia perlahan-lahan berhenti. Satu penggaris, satu kaki. Dalam dua serangan, seorang ahli Do Wang dipaksa mundur setelah berubah menjadi kondisi menyedihkan karena cedera serius. Banyak sosok hitam dalam bayangan gelap benteng, tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pertempuran satu sisi ini. Anak kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Xiao Li juga melebarkan mulutnya dan memperhatikan ahli Do Wang, yang langsung terluka. Dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Fan Lao dan dua ahli lainnya Do Wang, akhirnya berhasil menekan api jantung yang menggeliat di dalam tubuh mereka selama periode waktu yang singkat ini, di mana Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Do Wang dengan cara seperti kilat. Tatapan mereka menyapu aura lesu rekan mereka. Mereka tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Semua hati mereka tenggelam. Tidak peduli apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan ini jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Selain itu, dia juga mampu mengendalikan api jantung yang jatuh untuk memaksa kita melakukan banyak tugas dan menekan hati api di dalam tubuh kita, sepertinya akan merepotkan hari ini. Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap orang itu. Saya akan menundanya. Cepat, Fan Lao berteriak dengan tegas, saat sebuah pikiran dengan cepat muncul di dalam hatinya. Dengan situasi saat ini, mereka harus menangkap orang yang memiliki hubungan cukup dalam dengan Xiao Yan ini. Jika tidak, kemungkinan mereka akan kesulitan mengalahkan Xiao Yan, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dua ahli lainnya, Do Wang, terkejut saat mendengar teriakan Fan Lao. Mereka segera pulih dan saling memandang. Setelah itu, mereka bergegas masuk dari kedua sisi. Suara angin yang deras sekali lagi terdengar di medan pertempuran, tepat saat keduanya berpisah. Namun, saat suara angin yang deras muncul, Fan Lao mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya. Dia muncul di tempat tertentu, dan doki yang berwarna darah ditembak secara eksplosif ke arah ruang di depannya. Doki yang berwarna darah melonjak secara eksplosif. Sosok hitam besar yang terbungkus api hijau tiba-tiba muncul. Itu segera diretas. Di bawah tekanan nyala api hijau, doki yang berwarna darah itu langsung dan benar-benar menghilang. Sialan! Fan Lao mengutuk dalam hatinya setelah benar-benar tertahan oleh api surgawi, Xiao Yan. Dia akan melepaskan serangan lain lagi untuk memblokir yang terakhir, ketika api jantung di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk dengan cepat mengalihkan beberapa doki untuk menekannya. Pengalihan doki tidak hanya menyebabkan Fan Lao mengalihkan perhatiannya, tetapi juga mengakibatkan serangannya menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Bang! Ledakan oktan. Pembukaan dari gerakan yang lebih lambat ini secara alami tidak luput dari tatapan tajam Xiao Yan. Oleh karena itu, tubuhnya berkedip dan dia mengambil kesempatan untuk mengenai area dada Fan Lao. Lengannya gemetar saat dia mengencangkan kelima jarinya. Lengannya seperti palu berat yang membawa serangan kuat, yang menyebabkan seseorang bergetar di dalam hati, saat itu dengan kejam menghantam dada Fan Lao. Fan Lao hanya punya waktu untuk membentuk lapisan darah melingkar di permukaan kulitnya, pada saat penting ini sebelum tinju Xiao Yan runtuh. Kekuatan deras melonjak keluar dari tinjunya. Tubuhnya tertembak di bawah serangan sengit ini. Selain itu, seteguk darah tanpa sengaja dimuntahkan dari mulutnya saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak mengejar setelah mengirim Fan Lao terbang dengan satu pukulan.
Dia mengalihkan pandangannya dan dia segera mengungkapkan wajah suram saat dia menyadari bahwa dua ahli Do Wang hanya sekitar 7 atau 8 meter dari Xiao Li. Mengingat keadaan Xiao Li yang terluka saat ini, peluang kemenangannya ketika berhadapan dengan dua ahli Do Wang secara alami sangat rendah. Selain itu, kedua ahli Do Wang juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar mereka harus tetap di tempat ini selamanya jika mereka tidak menangkap Xiao Li. Membawa pemikiran ini di dalam hati mereka, dua ahli Do Wang telah melepaskan kekuatan mereka secara maksimal. Xiao Li secara alami jatuh dalam posisi yang dirugikan dengan kekuatan seperti itu menyerang yang lemah. Xiao Yan secara alami sangat menyadari kerugian Xiao Li. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar Fan Lao yang terluka. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Xiao Li. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika bau amis sekali lagi melonjak. Fan Lao berwajah pucat muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Xiao Yan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Selama dia mendarat di tangan kami, haruskah kami takut kamu akan menimbulkan masalah? Kedua ahli Do Wang mendekati Xiao Li setelah aksi pemblokiran Fan Lao. Doki yang kuat segera melonjak. Dari penampakan aura, kedua orang itu jelas bermaksud untuk memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiao Li. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam, saat dia melihat Doki yang kuat yang tiba-tiba dilepaskan oleh kedua Do Wang. Siu, suara tajam dari angin kencang tiba-tiba muncul di langit, saat ketiga orang itu hendak melakukan kontak. Dua sosok segera bergegas turun, dan secara sombong dimasukkan ke dalam area antara dua ahli Do Wang dan Xiao Li seperti dua meteorit. Tawa yang jelas dan keras tiba-tiba terdengar. Haha, Xiao Yan, kamu harus menghabisi orang tua itu. Serahkan kedua orang ini pada Ziyan dan aku. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Segera, jantungnya yang kaku perlahan rileks. Bala bantuan akhirnya tiba tepat waktu. Xiao Yan menoleh dan tatapannya perlahan bergerak ke arah Fan Lao. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin, menyebabkan wajah yang terakhir langsung menjadi putih. Anjing tua, apakah kamu sangat senang memblokir saya? Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heaven Part 9. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.